Halo Smart Viewers, selamat datang kembali di Live Tech. Dan di segmen ini, kita akan mereview suatu produk, namanya itu panoramic camera. Nah, mungkin ide dari pembuatan si panoramic camera ini lebih ke lampu bohlam, lampu yang seumumnya biasanya kita gunakan di atas tembok, biasanya di atas tembok, namun ini itu dikolaborasikan dengan kamera keamanan atau kamera CCTV. Nah, untuk kameranya sendiri mungkin berprinsip kamuflase ya, karena bisa dilihat ukurannya itu cukup kecil, jadi sehingga untuk orang-orang yang ada di ruangan tersebut tuh mungkin nggak bakalan sadar kalau mereka itu sedang dipantau melalui panoramic kamera ini sendiri. Lalu karena ini adalah CCTV Wi-Fi, jadi nantinya kalian akan diminta untuk mendownload suatu aplikasi, namanya itu V380S. Dan sudah tersedia di App Store maupun di Play Store. Jadi untuk para pengguna iOS dan juga Android, kalian nggak usah khawatir karena sudah tersedia di platform kalian masing-masing untuk pengoperasiannya. Nah, kalau kalian memutuskan untuk membeli panoramic kamera ini, di dalam box yang warna putih ini kalian akan tentunya mendapatkan satu unit panoramic kamera beserta fitting lampunya. Nah, ini juga uniknya, biasanya kan kalau CCTV itu menggunakan adaptor ataupun kabel ya untuk pengoperasiannya. Tapi kalau untuk yang satu ini, dia hanya menggunakan power outputnya itu dari fitting lampu ini. Jadi kalian nggak usah, dan juga untuk pemasangannya, dia sudah disediakan baut-baut serta kunci L. Nah, ini jadi kalian nggak usah membeli apapun dalam proses instalasinya, karena sudah disediakan dari si panoramic kamera ini. Dan yang terakhir, kalian akan juga dapat user manual, sudah berbahasa Inggris, jadi saat proses instalasinya kalian juga lebih mudah untuk mengerti caranya. Dan kalau untuk fiturnya sendiri sih, Smart Viewers, dari panoramic kamera ini dia sudah ada yang namanya motion sensor. Jadi pergerakan tubuh atau pergerakan barang itu sudah bisa lebih dideteksi lebih baik dari sensor yang ada yang sudah disematkan dalam si panoramic kamera ini sendiri. Lalu selain motion sensor, dia juga sudah ada itu yang namanya night vision. Jadi si night clear vision lebih tepatnya, maaf. Si night clear vision ini itu dia mengklaim bahwa dengan adanya fitur ini, si panoramic kamera ini bisa menangkap gambar ataupun video dengan lebih jernih walaupun dia ditempatkan di ruangan yang minim cahaya ataupun yang gelap. Nah, ini juga cukup berguna ya fiturnya, apalagi kalau ditaruh di depan ruangan, ditaruh di depan rumah, di teras yang pada saat posisi gelap. Nah, selanjutnya fitur lainnya itu dia juga sudah support penyimpanan 32 GB yang dimana bisa menggunakan micro SD hingga up to 32 GB untuk proses penyimpanan videonya. Selanjutnya yang keempat itu si panoramic kamera ini sudah support 360 derajat view. Nah, ini juga nantinya akan kita demonstrasikan melalui aplikasinya karena dia juga bisa lebih menangkap ke segala sisi ruangan. Dan yang terakhir itu si panoramic kamera ini sudah support 2 arah audio. Jadi bukan hanya bisa menangkap audio, namun juga bisa kita melalui aplikasi juga bisa mengeluarkan output suara begitu. Dan langsung aja kita coba melalui aplikasinya. Nah, kalau kalian mau pertama kali menggunakan, itu bisa melalui 2 cara. Proses instalasi aplikasi yang tadi aku bilang itu bisa otomatis, bisa manual. Kalau otomatis itu kalian bisa hubungkan aja ke aplikasinya yang tersambung dengan WiFi rumah kalian dengan si kamera panoramic kamera tersebut. Nah, kalau dari sini itu posisinya sudah tersambung ya, Smart Viewers, dan bisa dilihat. Langsung aja kita coba. Nah, kita akan coba nyalakan lampunya. Kita akan tes apakah lampu ini beneran, bohlam ini beneran bisa nyala atau hanya bohlam-bohlaman. Oke. Nah, sudah terbukti beneran bisa nyala ya, Smart Viewers. Dan kalau untuk yang suara tadi aku bilang, itu juga kita bukan hanya bisa merekam suara, namun juga bisa mengeluarkan output suara. Tes. Baik.
Dan untuk mode di sini itu kalian juga udah bisa masukin 5 mode yang dimana 360 derajatnya tuh kalian bisa lihat bisa lebih menggapai ke segala sisi ruangan serta mode-mode lainnya yang bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan smart viewers masing-masing. Begitu, dan juga untuk audio lainnya itu sebenarnya bisa kalian juga bisa dengar, namun di sini aku matiin aja biar nggak suaranya nimpal. Nah, begitu sih smart viewers untuk reviewnya. Jadi kalau untuk si panoramic kamera ini di harga 175.000 kalian udah bisa dapetin di berbagai e-commerce di luaran sana. Dan mungkin salah satu cons dari panoramic kamera ini yang bisa aku alami dari beberapa hari aku menggunakan tuh, kalau pada saat instalasinya karena dia menggunakan WiFi, jadi tergantung dari WiFi kalian ya. Ada beberapa hari tuh aku merasakan delay pada saat pengoperasian aplikasinya, namun ada juga yang dia cepat langsung bisa dioperasikan tanpa ada masalah. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu pertimbangan buat smart viewers dalam memilih panoramic kamera ini untuk jadi gadget yang bisa kalian masukkan atau kalian gunakan di rumah atau di tempat kalian tinggal. Nah, jadi itu aja sih smart viewers untuk live tech kita hari ini. Dan akhir kata saya Jonathan Raharja serta segenap kru yang bertugas. Kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa di live tech selanjutnya.